Bapak Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada saat ini, salam jumpa dengan kami dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Shalom kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Baik, melanjutkan seri pengajaran kita yang lalu mengenai bersyukur. Dan hari ini kita masuk dalam seri pengajaran yang kelima dengan tema berjudul Bersyukur sebab Tuhan dahsyat dan ajaib. Ayat pokok kita terambil dalam kitab Mazmur 100 yang ke-39 ayat 13 sampai dengan 18. Kita akan baca bersama-sama, kita akan bersuara dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita akan sama-sama membacanya, karena firman berkata, berbahagialah orang yang membacakan dan yang mendengarkan. Demikian bunyinya 2-3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menunun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Demikian pembacaan ayat pokok kita. Dan sesuai dengan teks Alkitab dalam kitab Mazmur 100 yang ke-39 ayat 14, ini merupakan pokok pembahasan kita. Dan kita melihat di sini dari beberapa versi terjemahan Alkitab. Yang pertama saya ambil yaitu dari Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebagai pembanding saya ambil dari terjemahan versi Amplified Bible yang berbunyi demikian. Dalam kurung di sini sudah bisa lihat itu adalah terjemahan yang lain, yang menurut Message dan LITV. Dikatakan begini, I will confess and praise you. Kalau terjemahan yang lain itu versi LITV itu dikatakan I will thank you. Tapi kalau terjemahan Amplified Bible adalah I will confess and praise you, for you are fearful and wonderful, and for the awful wonder of my birth. Wonderful are your works, and that my inner self knows right well. Demikian, dan di sini saya perlu tekankan ada satu kalimat di sini yang cukup membuat saya dapat pemahaman atau dapat penyingkapannya, dapat terimanya. Itu adalah for the awful wonder of my birth. Kalau terjemahan bebas itu adalah keajaiban yang mengerikan dari kelahiranku. Baik, kita akan masuk pada bagian pendahuluan, bagian A. Ini adalah satu mazmur, salah satu mazmur dari tulisan Daud. Karena ada 7 penulis mazmur dan salah satu yang terbanyak adalah Daud, yang menyatakan kekagumannya kepada Allah yang disembah adalah Allah yang Maha Tahu, omniscience. Ya. Itu yang kita bisa baca di dalam kitab Mazmur yang ke-139, itu ayat 6 sampai yang ke-10. Kita akan membacanya. Dikatakan seperti ini, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Ini pengetahuan di mana Tuhan membuat segala sesuatu dan khususnya mengenai pembentukan manusia. Dan dikatakan pada ayat selanjutnya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu
megang aku. Demikian ya, ambil dari beberapa ayat di dalam satu konteks Mazmur 100 ke-39, saudara. Dan ini pernah, ayat-ayat ini digubah menjadi satu pujian yang luar biasa dengan judul Tuhan Maha Tahu. Ya, yang lagu ini tentunya banyak kita sudah tahu karena lagu ini lagu lama. Kemanapun aku pergi menjauhi rohmu, ya, ku berlari dan di situ Tuhan tetap ada. Haleluya. Kemudian kita lanjut selanjutnya. Daud menjadi sangat takjub dan lebih kagum lagi ketika Tuhan menyingkapkan proses dan tujuan dia dibentuk dalam kandungan ibunya. Dan oleh sebab itu ia bersyukur karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Itulah alasan Daud kenapa dia bersyukur, ya, karena dia lihat bahwa Tuhan itu maha dahsyat dan maha ajaib. Sebab dia bersyukur karena bagaimana dia mengikuti, dia mendapat penyingkapan bahwa Tuhan itu membentuk dia di dalam kandungan ibunya. Itu satu proses yang ajaib, yang dahsyat karena tangan Tuhan yang luar biasa. Itu alasannya karena yang pertama adalah Tuhan yang membentuk seluruh organ tubuh manusia dengan cara merajut, menenun, atau dalam bahasa terjemahan yang lain itu menganyam, berupa anyaman dalam kandungan ibu. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa proses pembentukan bayi dalam kandungan, ya, mulai dengan ketemu benih laki-laki dan juga kemudian sel telur, itu prosesnya adalah proses penenunan atau perajutan, saudara. Artinya secara kreatif dan aktif Allah terlibat dalam pembentukan kehidupan manusia. Itu yang membuat bahwa pekerjaan ini, bahwa pembentukan ini, itu Daud katakan ajaib dan dahsyat, saudara. Dan ini kita bisa melihat di dalam Mazmur yang ke-139 itu ayat 15, ayat 13 sampai 15 itu kita bisa bandingkan juga dengan kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat 8 bagian A, dan juga Ayub pasal 31 ayat 15. Karena ayat yang ke-13, 15 dari Mazmur 139 kita sudah baca tadi, itu ada di dalam ayat pokok kita tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Dan sekarang kita membaca pembanding daripada ayat ini yang juga ada tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat 8a. Demikian bunyinya. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Jadi Ayub mengeluh seperti ini karena dia katakan bahwa Tuhan yang membentuk dia, membuat dia, tapi sekarang tangan Tuhan itu juga yang berpaling hendak membinasakan dia. Padahal sebenarnya kalau kita tahu baca dari kitab Ayub ini, satu pribadi, ya, seorang laki-laki yang hidupnya saleh, tinggal di tanah Uz, dia takut akan Tuhan dan kemudian menjauhi kejahatan. Tapi ujian datang buat dia, dan kemudian begitu beratnya ujian sampai akhirnya dia mengeluh kepada Tuhan. Tangan Tuhan dia membentuk dia dan membuat dia, tapi sekarang dia bilang bahwa tangan Tuhan itu yang hendak juga melawan dan membinasakan dia. Kemudian kita akan lihat juga Ayub pasal yang ke 31 ayat yang ke 15. Bukankah ia, ya Tuhan ya, yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jadi bicara bagaimana si Tuhan ini membentuk dia di dalam kandungan ibunya. Tapi sekarang dia mengalami proses ujian yang begitu luar biasa. Tapi ada ayat yang katakan justru karena dia diuji itu maka dia keluar sebagai emas murni. Kita sebagai orang percaya, ya, hidup kita walaupun saleh benar di mata Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi tetap ujian itu harus terjadi buat kita karena ujian itu positif. Kalau godaan itu menjatuhkan, tapi kalau ujian itu adalah untuk supaya kita naik kelas atau ya entering next level. Jadi itu positif, saudara. Karena setiap anak-anak waktu dia sudah sampai 6 SD pasti dia akan diuji supaya dia bisa lulus dan dia akan melanjutkan di SMP. Sesudah di kelas 3 SMP dia akan lagi diuji dan kemudian dia bisa lulus dan dia bisa lanjutkan lagi di SMA. Dan begitu diuji lagi dia lulus dan dia bisa melanjutkan di universitas. Demikian, saudara, ujian dalam hal ini adalah positif. Ya, bagi Daud ujian itu adalah cara Tuhan bagaimana mengangkat dia, mempromosi dia. Sebab itu di dalam Mazmur Daud juga, ya, Mazmur 26 ayat 2-3 dia katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Dan dikatakan sebab mataku
hanya tertuju kepada kasih setia Tuhan, dan dia tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan berlalu dari dia dan pasti akan terus menyertainya sehingga dia akan sanggup mengatasi semua pergumulan masalah atau ujian itu, yang pasti dia keluar itu sebagai pemenang ya. Dan dia katakan di dalam lagu referennya itu, ku nyanyi hosana ya bagi raja yang duduk di takhta. Artinya hosana dalam hal ini adalah bagaimana seruan minta pertolongan, karena kata hosana itu berarti God help us, Tuhan tolonglah kami ya. Haleluya. Itu adalah satu pujian yang sangat luar biasa yang diangkat dari salah satu daripada ayat yang tertulis dalam Mazmur Daud di pasal atau buku kitab yang ke-26 itu. Ya, dikatakan ya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saudara, ujian itu positif, karena siapapun juga, siap tidak siap, suka tidak suka, mau tidak mau, tetap kita akan diuji Tuhan. Karena ujian ini maksud Tuhan untuk menaikkan level kita, masuk kepada level yang berikut, meningkatkan level kita untuk semakin hari berubah ke arah Kristus, dan pada gilirannya akan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Haleluya, saudara. Kemudian kita lanjut lagi. Kenapa Daud bersyukur? Karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Bahwa yang kedua, itu Tuhan senantiasa melihat dan memperhatikan dari awal kehidupan sampai akhir hidupnya. Dia perhatikan bahwa Tuhan sejak membentuk pertama, ya, di dalam kandungan ibu, merajut dia dalam kandungan ibu, itu sudah dia dilahirkan. Dan ayat ini berbicara sampai usianya, karyanya, sampai akhir hidupnya, di masa tuanya. Dia tahu bahwa Tuhan itu senantiasa memperhatikan, melihat dia, mengawali dia, dan terus menjaga dia. Dan itu dia tertulis dalam Mazmur 139 ayat 16a tadi, yang di situ yang tertulis bahwa mata Tuhan melihat aku bakal anak. Itu dari bakal anak loh, masih jadi dari embrio. Ya, embrio itu bakal anak, belum jadi anak utuh. Tapi Tuhan sudah memperhatikan, Tuhan menjaga, Tuhan mengawasi. Ya, karena kata melihat itu sekaligus melawasi dan juga memperhatikan. Dan dalam kitab Tuhan semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya bahwa Tuhan memperhatikan dia, baik dari pembentukan dalam kandungan ibunya sampai dia dilahirkan, dan sampai dia bertumbuh besar, dan sampai akhir hidupnya. Itu ada dalam perhatian Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan, dan ada dalam penjagaan Tuhan. Saya percaya kalau ini berlaku buat Daud, dan Mazmur ini juga berlaku buat kita semua. Seperti orang yang percaya, yang menjadi pengikut Yesus, itu pasti juga akan mengalami, bahkan mengalami berkat yang sama, akan juga mengalami kebenaran firman ini yang sama. Haleluya, saudara. Kemudian bagian berikutnya dari B3. Tadi kita sudah sampai B2. Tuhan menciptakan kita itu pasti punya tujuan dan rencananya. Jadi kita ini diciptakan untuk tujuannya Tuhan dan rencananya. Tolong perhatikan ya, bahwa itu kita diciptakan Tuhan, itu bukan tujuan kita.
Sebab itu kita tidak bisa akan memuaskan keinginan kita atau menghabiskan waktu kita hanya untuk diri kita sendiri dan hanya untuk memuaskan semua keinginan kita. Tapi kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita itu untuk tujuan dan rencana Tuhan itu sendiri. Dalam buku yang terkenal ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bestseller bukunya itu nama Rick Warren, dan dia katakan buku itu berjudul Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan, dalam hal ini tentunya bukan tujuan manusia, tapi tujuan Tuhan. Dan itulah ajaibnya Tuhan. Dan Daud itu katakan itu, kejadianku dahsyat dan ajaib. Karena apa? Apa yang Tuhan ciptakan bagi pribadinya dan juga bagi setiap orang itu pasti punya tujuannya Tuhan. Sebab itu kejadian itu adalah ajaib. Kita diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa oleh penguasa alam semesta, oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita percaya kalau kita diciptakan oleh tujuannya Tuhan, pasti kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Ya, karena di dalamnya ada rencana. Kita tidak secara kebetulan lahir, tapi kita tahu dari sejak kecil. Daud sudah katakan Tuhan yang merajut dia, Tuhan yang membentuk buah pinggangnya, sebab dia bersyukur dan dia menyadarinya. Sebab kejadian dia adalah dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan jiwanya itu benar-benar menyadarinya. Dia sadar, dia mengerti, dan dia tahu persis. Sebab itu bersyukur kepada Tuhan karena dia bisa ada sebagaimana dia ada dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sebab itu dikatakan di sini bahwa rencananya tentunya kita tahu bahwa Tuhan menghendaki supaya kita jangan ada yang binasa. Tentunya itu pasti diciptakan kita bukan untuk dibinasakan, saudara, jangan salah. Tapi dia diciptakan kita untuk tujuan yang luar biasa, dan tentunya bukan rancangan kecelakaan seperti Tuhan sampaikan ya lewat Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda ketika mereka ditawan di Babylon, bahwa aku ini Tuhan ya merancangkan, ya aku tahu apa rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu semua, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu semua masa depan yang penuh harapan. Kalau sampai engkau sekarang terproses seperti ini, berarti perlu introspeksi, perlu periksa diri, supaya kita akan berbalik kepada Tuhan. Kalau ada hal yang salah, kita berbalik untuk supaya bagaimana kita bisa menerima pertolongan, menerima pengampunan, dan menerima pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menciptakan kita bukan untuk dikutuk, tapi untuk diberkati. Karena Yohanes 10:10 katakan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku Yesus datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Sebab itu penciptaan Tuhan bagi setiap umat manusia, siapapun juga dari latar belakang suku, agama, dan rasa dan golongan, bahwa itu ya dari setiap kaum, bangsa, suku, dan bahasa, saya percaya Tuhan punya tujuan adalah bahwa supaya kita dapat berkat, supaya kita bisa menerima keselamatan, supaya kita bisa dapat menikmati semua janji Tuhan. Sebab itu dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Inilah kehendak sempurna Tuhan. Ya, mungkin ada teori yang lain, tapi dari ayat ini jelas secara eksplisit mengatakan bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, semua ciptaannya. Karena proses kelahiran itu dahsyat dan ajaib. Masa Tuhan ciptakan dan mengenai itu dahsyat dan ajaib, dan dia ya punya rencana untuk membinasakan manusia. Saya rasa ini tidak mungkin dan tidak rasional. Sebab itu ya, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita tahu persis, itu tujuannya Tuhan menciptakan kita. Ya, itu tertulis jelas dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapakah Dia? Yesus. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain apa? Di dalam nama Yesus atau pribadi Yesus. Kemudian kita lanjut, kita bisa baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, bahwa ini kehendak sempurna Allah untuk menciptakan setiap manusia ya, supaya dia bisa menikmati keselamatan, yang kebahagiaan, dan semua berkat-berkat dan janji-janji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dan diselamatkan, tentunya untuk menerima semua janji Tuhan. Karena ini maksud penciptaan itu yang Daud katakan bahwa aku jadikan itu adalah dahsyat dan ajaib. Kemudian kita bisa melihat pada ayat selanjutnya di dalam Mazmur, tentunya 100 yang ke-39 itu ayat 16b, dikatakan apa di situ? Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi berarti Tuhan mengamati, Tuhan mengawasi, Tuhan terus menjaga seperti itu. Dan berikutnya saudara bisa lihat, dan dalam kitab Tuhan
semuanya tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu tentunya menulis kita dalam kitabnya supaya jelas kalau nama kita tercatat dalam kitab Tuhan atau disebut dengan kitab kehidupan atau the book of life, maka yang pasti pada akhirnya kita akan diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Nah, kalau sampai nama kita dihapus, maka berarti kita ya juga kehilangan keselamatan. Ya, ada teori yang lain berkata bahwa keselamatan nggak bisa hilang. Sekali selamat tetap selamat, tetapi banyak juga yang mengatakan keselamatan juga bisa hilang. Dan itu bisa kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang 5. Tuhan menegur salah satu sidang dari 7 sidang yang ada di Asia Kecil itu. Salah satu sidang pada Tuhan menegur mereka adalah sidang di Sardis, saudara. Ya, dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Artinya berarti kalau dia kalah, berarti Tuhan akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan kalau sampai namanya tidak tertulis, tercatat di dalam kitab kehidupan, artinya berarti dia akan binasa. Artinya dia tidak akan bisa menikmati, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kemudian saudara, kita juga bisa melihat ada satu kasus yang pernah terjadi itu ketika Musa, ya, kasus di mana orang Israel menyembah anak lembu emas, dan hari itu Tuhan membunuh 3.000 ya orang Israel lewat tangan orang Lewi. Dan kemudian Musa ya mengeluh kepada Tuhan, dan inilah perkataan Musa yang dalam kitab Keluaran pasal 32 itu dalam ayat 32 dan 33. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, itu umat Israel yang sudah berdosa menyembah anak lembu emas itu, dewa Apis yang disembah oleh orang Mesir. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Jadi Musa luar biasa sekali, seorang ya pemimpin yang luar biasa. Dia gembala yang baik, menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, walaupun orang Israel, umat Israel sudah melakukan hal yang jahat ya kepada Tuhan, bikin pemurtatan kepada Tuhan. Tapi Musa membela mereka karena Musa menganggap bahwa dia yang sudah dipercayakan Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin mereka, makanya dia harus menyelamatkan mereka, dia harus menolong mereka, memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan yang baru. Walaupun mereka sudah salah, tapi diharapkan juga bahwa pengampunan yang daripada Tuhan juga bisa menjadi bagian mereka. Ya, sebab itu dia ya katakan kepada Tuhan, kalau begitu biarlah, kalau Tuhan tidak mengampuni dosa mereka, biarlah nama saya dihapus saja dalam kitab yang telah Tuhan tulis. Tapi ayat 33 Tuhan berkata, tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dalam kitabku atau kitab kehidupan. Jadi kalau nama ditulis artinya berarti Tuhan punya rencana kepada siapapun juga yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri, yang luar biasa itu, yang perkasa, yang ajaib itu. Pasti dia mengendaki tidak akan binasa, tapi dia mengendaki supaya semua ciptaannya itu diselamatkan. Tapi berhubung kehendak bebas, free will yang diberikan kepada kita, maka seperti itulah ya nasib setiap orang ya, karena dia menentukan juga nasibnya sendiri ya. Tuhan punya otoritas yang tidak terbatas, tapi dalam persoalan-persoalan ini Tuhan memberikan kehendak bebas untuk kita yang bisa menentukan, memilih ya. Haleluya saudara. Dan Tuhan tidak mengganggu kehendak bebas daripada manusia itu sendiri, saudara. Tolong perhatikan baik saudara. Kemudian juga ada dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 15. Ayat ini tertulis, kitab Wahyu pasal 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya binasa, dipisahkan dari hadirat dan kemuliaan Tuhan dan dibuang di dalam lautan api yang apinya tidak akan padam sampai selama-lamanya. Haleluya saudara. Kita lanjut pada bagian B3, bagian B ya. Jadi pengertian daripada Mazmur dari 139 itu ayat 16 itu di dalam kitab Tuhan itu telah dicatat semua kita, bagaimana nanti sudah dilahirkan, jadi seperti apa kita nanti ya. Dan pasti Tuhan menciptakan kita tentunya sesuai dengan tujuan dan kehendaknya, yaitu menghendaki supaya kita semua menjadi saksi-saksinya, menjadi alatnya. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan dan kemasyuran atau kepujian namanya. Dan itu pasti saudara tahu persis, itulah tujuan penciptaan.
Ya, itu tujuan bagaimana Tuhan menciptakan kita, supaya kita hidup digerakkan oleh rencana dan tujuannya Tuhan. Ya, seperti yang ditulis oleh Rick Warren dalam buku yang tadi saya sudah sebutkan itu. Dan untuk memperkuat pernyataan ini, pengertian ini, mari kita akan baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 7, 21, dan juga dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Tuhan jadikan kita, yang kita sudah tahu tadi, yang Daud katakan itu dahsyat dan ajaib, itu punya tujuan atau rencananya supaya kita itu memuliakan nama Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, supaya orang melihat kita, ya, orang melihat kemuliaan Tuhan yang ada pada kita, supaya orang bisa memuliakan Tuhan dari perkataan kita, dari sikap tindakan kita, dari perbuatan kita, orang bisa memuliakan Tuhan. Itulah tujuan bagaimana Tuhan membentuk kita, dan bagaimana kita akan baca juga pada ayat yang ke-21 dari Yesaya 43, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, jelas ya bahwa Tuhan menciptakan kita sampai dia catat di dalam kitabnya, kemudian ya dia mengawasinya dari awal sejak kita bakal bayi atau bakal anak, ya masih embrio, dia sudah mengawasi terus dari awal, dibentuk dengan tangan yang luar biasa perkasa itu untuk merajut kita, menenun kita. Tujuannya adalah supaya kita juga adalah menjadi pribadi-pribadi atau keluarga atau umat atau kelompok komunitas yang tentunya memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan bagi kepujian namanya. 1 Petrus 2 ayat 9. Inilah ya panggilan kita di akhir zaman ini, di mana Yesus sudah menebus kita, supaya kita akan menjadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, artinya imam-imam yang merajai, yang membangun sistem kerajaan surga di bumi. Kemudian menjadi bangsa yang kudus, artinya bangsa yang mengkhususkan diri untuk Tuhan. Ya, kados artinya dia berpihak kepada Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, umat yang khusus dimiliki oleh Allah. Dalam bahasa terjemahan yang lain tuh his own special people, umat yang spesial milik Tuhan sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi panggilan ajaib ini juga berlaku buat kita semua, dari latar belakang setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa, dimanapun saudara berada, apapun profesi saudara, apapun jabatan saudara, apapun tingkat strata pendidikan saudara, ya latar belakang saudara, itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika kita mengerti bahwa tujuan penciptaan itu yang Daud katakan dahsyat dan ajaib itu, maka kita akan masuk dalam panggilan ini, dan kita akan menjadi orang yang berbahagia, dapat menggenapi semua tujuan dan rencana Tuhan. Haleluya. Sebab itu Daud bersyukur sebab Tuhan dahsyat dan ajaib, dan kita pasti juga seperti Daud. Kalau kita mengerti seperti ini, kita akan bersyukur betapa Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau mulia, bahwa kejadianku yang Tuhan bentuk dari awal itu merupakan tujuan Tuhan yang luar biasa untuk saya bisa menikmati, keluarga saya bisa menikmati, untuk bisa komunitas saya juga bisa menikmati semua rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. Haleluya saudara, betapa kita menjadi orang yang berharga dan berarti di mata Tuhan. Kemudian bagian selanjutnya kita akan masuk di bagian 1 Romawi, ya, dengan judul Tuhan menciptakan manusia pada mulanya. Jadi kita bisa melihat ya, ini pada mulanya bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan apa sih rencananya bagi penciptaan itu. Ya, dan tentunya disinilah Daud katakan dahsyat dan ajaib, maka dia bersyukur. Di sini ada dua bagian, yaitu A dan B, ya, dan kita mulai dengan A. Yaitu saudara lihat di sini, ternyata ketika saya selidiki, Tuhan kasih pengertian bahwa untuk menciptakan khususnya manusia itu harus lewat perundingan atau sidang ilahi, saudara. Dari Allah Tritunggal itu bersidang atau berunding bagaimana caranya, ya, apa tujuannya untuk menciptakan manusia. Dan tentunya kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ya, jadi sudah di sini. Nanti kita akan bandingkan pada ayat-ayat yang selanjutnya dalam penciptaan, ya, langit bumi, kemudian gelap, ya, kemudian gelap siang atau malam, dan juga ciptakan tumbuhan, binatang, atau semua isi daripada bumi ini. Itu berbeda saudara dengan ketika Tuhan akan menciptakan manusia.
Kan ini pada hari yang ke-6 diciptakan manusia yang terakhir sesudah fasilitasnya disiapkan, kemudian ciptakan manusia sebagai keluarga Allah. Dan di sini untuk menciptakan manusia ini, ya, itu firman berkata, baiklah kita. Kata kita ini jamak. Ya, kalau dalam bahasa Ibraninya disebut dengan ehad, itu jamak. Jadi dia adalah satu yang jamak. Ya. Atau yang disebut dengan satu yang komposit, itu gabungan, disebut satu esa, tapi terdiri dari tiga, karena kita percaya bahwa Tritunggal itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan sebab itu dipakai kata tiga. Kata kita itu kata jamak, jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Jadi kita lihat sini, ini atas perlindungan dari beberapa teolog itu berkata bahwa, ya, dari ayat ini menyatakan bahwa sebelum Tuhan, ya, Tritunggal Allah Tritunggal yang menciptakan manusia, itu mereka adakan perundingan dulu, atau disebut dengan sidang ilahi, saudara. Dari perkataan kalimat ini, ya, sebab itu juga sebagai ayat pembanding kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 18 juga Tuhan sering mengadakan perundingan ilahi untuk bisa memutuskan sesuatu, ya, bagi umat manusia. Dan sini juga demikian bunyinya, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Jadi di sini kita bisa melihat ada disebut dengan dewan musyawarah Tuhan. Kalau tadi kita kenal dengan, ya, sidang ilahi, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus mereka berunding di sana untuk menyatakan satu hal atau menentukan satu keputusan bagi semua umatnya. Sebab itu saudara bisa lihat pembandingnya itu dengan ketika Tuhan menciptakan hal-hal yang lain. Itu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang ketiga. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sudah lihat. Nah, tapi untuk manusia tuh Tuhan berunding dulu. Ya, kemudian ayat yang ke-6 dan 7. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan dari air. Ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Jadi lewat firman, saudara. Ya, cuma Allah berkata dan kemudian terjadi seperti itu. Kemudian kita baca selanjutnya itu pada ayat yang ke-9. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Nanti Bapak Ibu baca terus sampai ayat yang terakhir yang ke-30. Ada yang ke-11, 15, 24, ya, seperti apa materi, ya, yang sudah ditampilkan. Maka kita bisa baca ayat yang ke-30. Tetapi segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Saudara lihat, ya, jadi saudara lihat ada perbedaan. Tuhan menciptakan semua ini itu langsung berfirman dan jadi demikian, saudara. Tapi untuk menciptakan manusia itu berbeda, saudara lihat. Ayat mengatakan seperti itu, bahwa Tuhan itu berunding dulu. Seperti itu dia katakan, mari kita berunding untuk bagaimana kita bisa menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, ya, supaya mereka bisa berkuasa atas semua hasil ciptaan kita yang sudah ada di bumi itu. Dan kemudian bagian selanjutnya dari poin 1 Romawi itu bagian A2, dikatakan di sini bahwa karya penciptaan manusia adalah mahakarya atau masterpiece. Itu mahakarya Allah dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Tolong perhatikan. Sebab itu kita itu berharga di mata Tuhan. Tolong perhatikan Bapak Ibu, sejauh mana suara ini bisa didengar. Tolong perhatikan bahwa karya penciptaan manusia adalah mahakaryanya Tuhan Allah, atau disebut dengan masterpiece-nya, ya, dibandingkan yang lain. Sebab itu sudah tolong lihat, tolong dengar baik. Waktu malaikat jatuh, Tuhan tidak merancangkan untuk membuat proses atau proyek keselamatan buat malaikat yang jatuh. Karena mereka jatuh, ya, Lucifer itu mempengaruhi sepertiga dari malaikat yang ada di sorga dan kemudian dicampakkan ke bumi, saudara. Tidak ada ayat satupun yang menyatakan, ya, bahwa Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan malaikat. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, pada Kejadian 3:15 langsung Tuhan punya rencana untuk bisa menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3:15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, yaitu ular, antara keturunanmu dan keturunannya, antara ular atau si iblis, naga tua itu saudara, dan keturunannya. Dengan turunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya keturunan perempuan ini itu bicara mengenai Yesus nanti yang terlahir akan menghancurkan iblis di kayu salib, saudara lihat. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan betul sudah terjadi nubuatan ini bahwa Yesus memang tumitnya dipaku di kayu salib di atas bukit Golgota. Dan disinilah kemenangan umat manusia atas semua dosa, karena Yesus sudah membayar menebusnya. Dan inilah disebut dengan Injil yang pertama, atau banyak teolog berkata bahwa ini adalah proto evangelium dalam bahasa Latinnya, atau proto evangelion, saudara. Inilah Injil yang pertama yang Tuhan sampaikan dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi saudara, ciptaan yang lain seperti makhluk-makhluk roh yang lain seperti malaikat, tidak ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Sebab itu saudara, perhatikan betapa kita berharga di mata Tuhan, dan barterannya untuk kita selamat itu dia harus kirim anak yang tunggal Yesus, harus direndahkan, dihina, mati secara mengenaskan, secara terhina di atas bukit Golgota dan kayu salib. Dan disitulah ya mahakarya tercipta manusia kembali dipulihkan untuk menjadi citra imago Dei, untuk bisa disamakan dengan Tuhan. Sebab itu saudara, perhatikan di sini betapa karya penciptaan manusia adalah mahakarya Tuhan Allah, ya. Dan kemudian kita bisa melihat lagi ya karya itu sesudah Tuhan berunding, bagaimana proses menciptakan manusia itu secara eksplisit. Itu ayat menulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kalau ciptaan yang lain cuma Tuhan berfirman, saudara lihat, tidak ada penjelasan bagaimana proses penciptaan, langsung jadi saya seperti itu. Tapi utus manusia, ayat-ayat ini jelas secara eksplisit, itu mendetail bagaimana caranya Tuhan memproses pembentukan manusia itu sampai jadi saudara dan saya. Ya, tentunya dari moyang kita yang pertama Adam dan Hawa, seperti itu saudara. Dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan hembuskan zoe atau kehidupan ilahi itu, dan manusia menjadi makhluk yang hidup saudara. Untuk binatang itu bios, bukan zoe. Kalau zoe itu adalah kehidupan yang datang dari Allah sendiri. Tapi kalau binatang itu hanya memiliki insting naluri, dan itu bios namanya, makanya ilmunya disebut dengan biologi saudara. Itu berbeda. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan membentuk itu karya penciptaan yang maha dahsyat itu maha karya, disebut dengan masterpiece-nya Tuhan, yang kita bisa baca dalam Kejadian 2:7 tadi saudara. Ya, itu makanya Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini ada ayat pembanding 1 saudara. Dan saya percaya ayat ini bukan kebetulan hadir, karena Tuhan tidak main-main dengan persoalan ini. Pasti ada profetik. Semua tindakan Yesus selama dia hadir 3,5 tahun di atas muka bumi ini, apapun yang dia perbuat, apapun yang dikatakan, semua itu memiliki arti atau makna ilahi saudara. Sebab itu di dalam ya satu kasus yang terjadi dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 dan 7, itu mengenai ya orang buta yang dibuat kembali matanya karena dia lahir tanpa bola mata saudara. Sebab itu kemudian dia dipulihkan kembali dan dia bisa melihat, dan Tuhan memberi dia bola mata yang baru. Dan itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal ke-9 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacanya. Ini sebagai ayat pembanding untuk kita mengerti kasus ini, karena ini punya relevansi yang kuat dengan Kejadian pasal yang kedua tadi ayat yang ke-7 saudara. Perhatikan baik saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi buta sejak lahir, dia tidak memiliki bola mata saudara. Kosong matanya. Ya, matanya pasti cekung ke dalam, ditutup oleh kelopak matanya yang tidak ada bola matanya. Tolong perhatikan, ini peristiwa terjadi, ini peristiwa nyata. Kemudian ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi sudah perhatikan, berarti Tuhan kadang-kadang memilih kita untuk supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya menurut kita. Tuhan kan tidak bisa turun dari sorga.
Atau misalnya kita melihat langit terbuka dan Tuhan berdiri di atas sana. Tidak. Tuhan pakai kita sebagai alatnya, sebagai kepanjangan tangannya, sebagai katakanlah utusan-utusannya, supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaan melalui kita. Sudah perhatikan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita mengalami masalah, supaya ketika kita menang, kita lulus, ketika kita bisa mengatasinya, maka itu jadi kesaksian yang luar biasa yang pasti memuliakan Tuhan. Ya, sebab itu juga Tuhan izinkan keluarga ini memiliki seorang anak yang dari sejak dilahirkan bahwa dia mengalami cacat mata karena dia tidak memiliki bola mata, saudara. Tapi memang Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan punya rencana. Sebab itu murid-murid bertanya kepada Tuhan, siapa yang salah? Apakah orang tuanya atau anak ini? Dan Tuhan katakan tidak ada yang salah. Bukan orang tua, bukan dia juga, tapi memang Tuhan izinkan ini supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, atau supaya kemuliaan Tuhan, supaya ya kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan bisa dinyatakan kepada anak ini, dan orang bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kemudian ayat 4 selanjutnya kita akan baca, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, ya, Bapa yang mengutus Yesus. Selama masih siang, artinya masih punya kesempatan. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang ke-5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, Tuhan juga pakai bahwa kalau Tuhan terang dunia, kita juga adalah juga terang dunia. Sebab kamu juga adalah terang dunia. Ya, Yesus terang dunia. Maka kita juga harus jadi terang dunia. Haleluya. Amin, bilang amin. Katakan kepada ya lagi di sebelah, mungkin ada berdua suami istri atau keluargamu atau siapapun yang bersama-sama sekarang menyaksikan program ini, katakan kau terang dunia, kau terang dunia, kau terang dunia. Ya, sebab itu terang itu jangan ditutup pakai gantang. Kau terang itu pasti harus bisa dilihat oleh semua orang dan bisa menerangi semua orang dan bisa menerangi apapun juga. Haleluya. Ayat selanjutnya, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan saudara perhatikan, kenapa di sini hanya satu kali yang Tuhan lakukan selama ya dia ada di 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Banyak mujizat dilakukan, ada 3 orang mati yang dibangkitkan, begitu juga ada lumpuh berjalan, buta melihat, ada banyak juga orang buta, banyak orang kusta ditahirkan. Tapi yang satu ini dia punya ya ciri-ciri itu spesifik sekali bagaimana Tuhan ya memulihkan matanya yang buta atau tidak memiliki bola mata sejak dia lahir, saudara. Dan sini berarti terjadi disebut dengan penciptaan kembali. Karena dia kekurangan bola mata, berarti Tuhan harus menciptakan. Dan Tuhan menyatakan bahwa aku itu sama dengan Bapa. Yang menciptakan itu sama-sama. Karena itu lewat perundingan ilahi, lewat sidang ilahi, bahwa kita sama-sama itu berkarya untuk membentuk manusia, menciptakan manusia. Dan Tuhan tunjukkan seperti itu. Yesus tunjukkan bahwa kalau kamu lihat aku, sama juga kamu lihat Bapa yang tidak kelihatan itu. Karena semua kepribadian itu, seluruh keberadaan Bapa itu ada di dalam aku. Seperti Kolose 2 ayat 9 katakan seperti itu, saudara. Demikian, sebab di dalam dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau saudara nggak lihat Allah yang roh itu tidak bisa kelihatan, tapi Yesus yang sudah menjelma jadi manusia, maka kita bisa melihat seluruh ya kepenuhan ilahi atau seluruh sifat karakter ilahi Allah itu ada pada Yesus berdiam secara jasmania. Sebab kita tidak bisa lihat yang rohania. Ya, Allah itu adalah roh, tapi sudah berinkarnasi, ya. Jadi manusia sehingga bisa melihat pribadinya, bisa melihat sikap hatinya, bisa mendengar perkataannya, bisa melihat perbuatannya, dan itu sudah mewakili Allah sendiri yang di sorga, saudara. Sebab itu saudara, dan peristiwa ini kita bisa memahaminya bahwa memang Tuhan izinkan anak ini harus lahir dalam keadaan yang buta, tidak punya bola mata. Dan disitulah bagaimana Tuhan menciptakan kembali bola mata itu lewat apa, saudara? Karena kita tahu pertama seperti apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, bahwa kita semua dibentuk ini, daging kita dan darah kita ini dibentuk oleh debu tanah. Ya, dibentuk oleh tangan Tuhan yang luar biasa mahakarya itu. Kemudian dia menghembuskan kehidupan, maka berubah jadi daging, dan itu kita menjadi hidup. Dan kita tahu di situ, makanya Yesus kembali mengingatkan orang pada zaman itu untuk melihat bahwa perbuatan dia ludah ke tanah, kemudian jadikan lumpur, dia bentuk, dia poles di mata orang yang tidak punya bola mata itu. Dan selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Yesus menyuruh orang itu
menyucikan matanya atau membersihkan, membasuh matanya yang penuh dengan lumpur itu di kolam Siloam. Artinya Siloam itu artinya yang diutus, dan mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi karena mata orang itu sudah melek, tahu tuh dia telah mendapat ya penciptaan kembali bola mata yang hilang itu, seperti itu saudara. Dan Yesus membuktikan ya bahwa dia itulah Bapa juga yang setara, yang punya kuasa, yang sama, yang sudah diutus untuk datang menyelamatkan semua manusia. Haleluya. Itulah pengertian daripada peristiwa yang terjadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini. Ya, ayat yang pertama saya ambil sampai yang ke-7 saja. Kita akan lanjut lagi. Itulah hubungannya, saudara bisa lihat dengan tadi Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Kemudian lanjut kita akan sampai pada bagian ya 1 Romawi B, bahwa manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, makanya disebut dengan sama dengan citranya. Kalau dalam bahasa Latin disebut dengan imago Dei. Itu sama, serupa. Sebab itu ditulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya atau rupanya atau image-nya, ya, atau citranya. Ya, disebut dalam bahasa yang Latin disebut imago Dei. Menurut gambar Allah ciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam kitab Mazmur sebagai ayat pembanding, ya, yang relevan ayatnya itu Mazmur pasal yang atau kitab yang ke-8 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Demikian ya, pemazmur menulis seperti ini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi hampir sama, apa yang beda saudara? Bahwa tubuh yang kita hidup ini sekarang itu adalah asalnya debu tanah. Sehingga itu bedanya di situ saudara. Tapi kalau roh manusia itu sama tadinya, diberikan yang sama. Tuhan berikan rohnya, Zoe, yang menghidupkan manusia itu, yang dari debu tanah itu karena Zoe itu ada pada Allah juga seperti itu ya. Jadi sudah perhatikan, sebab itu pemazmur tulis seperti ini, hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat selanjutnya, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang ya yang ada di padang, semua itu diciptakan untuk dikuasai oleh manusia ciptaannya. Saudara lihat, itu yang menguatkan di dalam ayat Kejadian pasal yang pertama 26 sampai 27, dan juga kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat 5 sampai juga dengan yang ke-7. Baik, kita akan masuk pada bagian Romawi yang kedua. Ya, kalau tadi Tuhan menciptakan manusia pada mulanya, nah kemudian kita tahu bahwa sesudah itu manusia jatuh dalam dosa. Nah sekarang kita lihat masuk pada bagian 2 Romawi adalah diciptakan kembali menjadi manusia baru yang punya kesempatan nanti pada gilirannya bisa serupa dan segambar dengan Yesus. Kalau tadi sudah jatuh dalam dosa, tidak memungkinkan manusia bisa jadi serupa dan segambar dengan Yesus. Keinginan boleh ada pada kita, tapi itu tidak memungkinkan kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus, karena roh kita sudah cacat, roh kita sudah bermasalah, roh kita sudah najis, dan roh kita sudah kotor saudara, tinggal tidak bersatu lagi, dan dikatakan roh kita sudah mengalami kematian. Ya, sebab itu perlu diciptakan kembali menjadi manusia baru. Ini yang Daud juga dapat profetik, dapat penyingkapan, dia bisa melihat ke depan seperti itu. Sebab itu dia katakan, wah kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Maka dia katakan, aku bersyukur sebab Tuhan itu adalah dahsyat dan ajaib. Haleluya saudara. Nah kita lihat di sini, tadi penciptaan kembali, penciptaan pada mulanya itu manusia belum jatuh dalam dosa. Tapi persoalannya sesudah jatuh dalam dosa, maka keberadaan manusia itu seperti ini. 2 Romawi A, bahwa manusia yang terlahir dari kandungan ibu itu membawa kesalahan dan dosa dari orang tuanya saudara. Jadi benihnya sudah mengandung dosa dan kesalahan. Dan itu jelas ditulis dalam
Kitab Mazmur 51 ayat 7, ini pengakuan Daud ketika dia profetik juga, ketika dia ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan karena dia mengambil Batseba sebagai istrinya dan membunuh Uriah, suami daripada Batseba itu. Dikatakan begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Jadi tidak ada orang yang lolos, saudara. Dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi berarti kita dalam kandungan saja itu sudah ada dosa, benih dosa, karena itu diturunkan dari orang tua kita. Kemudian juga sesudah kita keluar, maka juga kita membawa kesalahan yang diturunkan juga oleh orang tua kita. Dan kita tahu bahwa kesalahan dan dosa ini pasti menurun, dan ini menjadi kutuk yang disebut dengan kutuk keturunan. Sebab kesalahan itu adalah lewat penyembahan berhala, 3-4 keturunan akan terkutuk. Dan kemudian dosa itu adalah pelanggaran yang dibuat oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Itu mereka melanggar perintah Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan, maka disebut dosa. Mungkin dari agama yang lain berkata bahwa setiap bayi yang lahir dari kandungan ibunya itu seperti kertas putih yang belum ada coretan atau tulisannya. Tapi iman Kristen dalam firman yang kita percaya dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian yang Baru, bahwa setiap orang yang terlahir dalam kandungan ibu, sejak dia dibentuk dalam kandungan ibu saja sudah ada benih dosa mengikuti, dan dia dilahirkan di dalam kesalahan. Sebab itu tidak lepas, tidak luput, saudara. Nah, makanya dari kandungan ibu itu sudah ada benih dosa dan kesalahan. Itu maka menyebabkan roh manusia itu mengalami kematian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka terjadi kematian. Sebab itu Tuhan berpesan kepada Adam dan Hawa waktu itu, ciptaan yang pertama mereka di Taman Eden itu, saudara. Tuhan berpesan lewat Kejadian pasal 2:17. Bunyi demikian, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Ada 2 pohon di situ, di tengah-tengah semua taman itu sudah Taman Eden, dan Tuhan bilang 1 pohon kehidupan dan 1 pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang ini semua kamu boleh makan, tetapi yang ini kalau kamu makan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pada saat engkau makan, pada hari itu engkau akan mati, pasti mati. Nah, pengertian kematian tubuh dengan kematian roh itu berbeda, Bapak Ibu ya. Kalau kematian tubuh itu langsung roh berpisah dari tubuh, maka roh itu kehidupan dan manusia mengalami kematian tubuh. Kematian tubuh mati berarti ada pembusukan terjadi dan akhirnya dia bisa jadi kembali kepada asalnya, jadi debu tanah. Tapi roh tidak pernah mati, saudara. Hanya pengertian daripada firman bahwa kematian roh itu artinya sesudah dosa menguasai masuk dalam hidup kita, maka roh kita mengalami kematian. Seperti apa yang terjadi buat Adam dan Hawa itu di Taman Eden, bahwa kematian roh itu adalah mereka dijauhkan atau dipisahkan dari hadirat dan kemuliaannya Tuhan. Sebab itu dia tidak bisa lagi bertahan, dia tidak bisa ketemu face to face dengan Tuhan. Tadinya mereka bergaul ketika Tuhan datang mengunjungi mereka di Taman Eden itu, tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, maka keterpisahan terjadi dan mereka tidak bisa ketemu lagi. Sehingga kalau mereka ingin ketemu Tuhan harus lewat media, harus lewat sarana, yaitu mereka harus bikin mesbah. Saat itu baru bisa mereka ketemu dengan Tuhan. Dan kalau mereka ketemu dengan Tuhan secara face to face, mereka akan mati karena tubuh mereka tubuh yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu pengertian kematian roh. Maka orang bilang, katakan Adam, mereka katakanlah ketika Adam kan makan, mereka dia tidak mati. Tubuh belum mati, roh mati dulu kemudian baru tubuh, dan membuktikan Adam tuh harusnya hidup selama-lamanya. Tapi kenyataannya sesudah dia jatuh dalam dosa, maka Adam hanya hidup cuma 930 tahun. Dan kita tahu 1 hari bagi Tuhan itu 1.000 tahun bagi manusia. Berarti Adam tidak lewat 1 hari hidupnya, atau tidak lewat 1.000 tahun, tetapi Adam hanya mendekati 1.000 tahun atau 930 tahun. Dan Adam mati secara tubuh, tapi rohnya tidak mati. Kalau kita mati dalam dosa, roh kita pasti akan ke Hades atau neraka titipan. Itu kegelapan yang segelap-gelapnya, di sana terdapat kertak gigi dan tangisan. Kalau kita mati dalam kebenaran dan mati dalam Yesus, maka roh kita ada di Firdaus, itu tamannya sorga. Sebab itu perhatikan di sini bahwa lahir dari kandungan ibu membawa kesalahan dan dosa, dan maka roh manusia mengalami kematian. Itu terjadi yang kita sudah baca tadi dan saya sudah jelaskan, yaitu dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kita bisa baca dalam surat 2 Tesalonika pasal pertama ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan. Artinya ini disebut kematian. Kematian dalam bahasa Alkitab pengertiannya roh tidak mati, tapi roh ini dijauhkan atau dipisahkan dari hadirat Tuhan. Bahkan roh ini juga akan dihukum selama-lamanya
ada di lautan api, saudara. Itu disebut kematian yang kedua. Dan kemudian juga kita, kenapa? Karena Roma 3 ayat 23 jelas berkata bahwa manusia, ya, karena semua orang telah berbuat dosa, karena kita dari keturunan Adam sudah berdosa, dosa warisan itu yang diturunkan lewat Adam, maka semua kita yang terlahir tetap membawa dosa itu walaupun kita belum berbuat dosa. Perhatikan baik. Kemudian juga kita membawa kesalahan dari orang tua kita kalau mereka menyembah berhala, saya sudah katakan tadi. Dan kemudian makanya kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa langsung bergaul dengan Allah secara langsung, harus lewat, ya, sarana atau mediator seperti itu, saudara. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, kalau kita mengalami kematian, maka kita akan mati dalam kebinasaan. Ya, karena ayat Roma pasal 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut yang belum ditebus tentunya. Kalau mati belum ditebus oleh Yesus, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semua poros iman kita, poros pengharapan kita adalah lewat Yesus. Kalau kita mati percaya kepada Yesus, kita mati dalam Yesus, maka kita beroleh keselamatan, tidak mati dalam kebinasaan. Karena, ya, dosa dan kesalahan pelanggaran kita telah dibayar lunas oleh Yesus di atas bukit Golgota. Maka kita menjadi orang yang, ya, dikuduskan, dibenarkan, dan ketika kita mengalami kematian, maka kita nanti akan bangkit bersama-sama ketika Yesus datang pada, ya, kedatangan pada kali yang kedua di awan-awan, saudara. Itu yang dikatakan seperti itu. Jadi mati dalam kebinasaan, ya, dalam Roma tadi kita sudah baca. Kemudian juga dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sudah perhatikan, ada sebut dengan kematian yang kedua. Kalau kematian yang pertama adalah kematian fisik, kita mati, tubuh kembali, ya, menjadi debu tanah, dan kemudian roh kembali kepada Bapa seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan kemudian sudah lihat, tapi di sini kalau sampai kita mati dalam Kristus, maka waktu kita mati pada kedatangan Tuhan di awan-awan, maka semua kubur akan terbuka seperti tertulis dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ya, ketika penghulu mereka berseru, sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Maka siapa yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kemudian ayat selanjutnya, sesudah itu kita yang hidup masih tinggal dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya cuma mati satu kali, saudara. Ya, kalau kita mati dalam Kristus berarti kita hanya mati satu kali secara fisik, tapi roh kita mengalami kehidupan. Dan kalau sampai Tuhan datang di awan-awan, maka kita akan dihidupkan kembali untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Tetapi ada orang yang tidak bangkit, dan ketika mereka bangkit, itu mereka juga dihukum dan kemudian dibuang di dalam lautan api, saudara. Itu yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15 kita akan baca. Ini disebut dengan kematian yang kedua. Jadi ada mati dua kali, saudara. Mati fisik, kemudian mati roh. Dipisahkan hadirat Allah dan dibuang dalam lautan api. Demikian kata firman Tuhan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kematian ini roh nggak mati, tapi dihukum dalam lautan api. Ya, oke. Kemudian ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Makanya tadi Daud dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan melihat aku bakal anak, dan semua itu tertulis dalam kitab Tuhan. Jadi berarti saudara lihat, ini profetik dan dilihat bagaimana keselamatan itu datang kalau nama kita ada tertulis, tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, the book of life itu, maka kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kalau mati satu kali secara fisik oke, tapi ketika Tuhan datang, maka kita akan dihidupkan kembali, berkumpul bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan kemudian juga bagi mereka yang tidak dibangkitkan, mereka akan dihidupkan kembali dan mereka akan diadili lewat pengadilan takhta putih. Kemudian mereka akan dibuang dalam lautan api, yaitu ke dalam lautan api atau disebut dengan Gehenna itu, dan itulah disebut dengan kematian yang kedua. Jadi sudah perhatikan, jadi kalau manusia tidak mengalami penciptaan kembali menjadi manusia baru, kalau dia mati, dia akan dibangkitkan lagi dan dia akan dibuang lagi ke dalam lautan api, yaitu disebut dengan mati dua kali, saudara. Ya, perhatikan, kalau kita lahir satu kali dan tidak melalui proses lahir baru, maka kita mengalami kematian itu dua kali.
mati secara fisik satu kali, dan kemudian ketika ya Tuhan bangkitkan, kita mengalami kebangkitan yang kedua, maka kita juga akan diadili lewat pengadilan takhta putih, dan kita akan semua dilemparkan masuk ke dalam lautan api bersama-sama dengan iblis dan para malaikat-malaikatnya. Haleluya saudara. Jadi perhatikan saudara, kalau kita lahir di kandungan ibu tanpa dilahirkan kembali menjadi manusia baru, kalau kita mati itu kita akan binasa. Kenapa? Mati satu kali, kita dikuburkan, roh kita itu ada di Hades atau di neraka titipan. Kemudian ketika kebangkitan terjadi, maka kita diadili lagi dan dibuang di dalam lautan api, yaitu Gehenna. Ya, perhatikan saudara, betapa mengerikan sekali. Sebab itu Daud berkata seperti itu. Jadi dia melihat proses yang seperti itu, dia katakan, wow, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya, dan aku harus bersyukur karena aku mengerti, aku memahami, karena aku ada di jalan keselamatan itu. Sebab itu hari ini saudara, siapa yang sudah ciptakan kembali, kita harus bersyukur seperti Daud bersyukur. Justru kejadianku ya menjadi manusia baru itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kemudian 2 Romawi B. Nah, sesudah jatuh dalam dosa, maka keberadaan manusia itu harus dilahirkan kembali. Sebab tanpa kelahiran kembali, kalau kita mengalami kematian tubuh, maka roh kita akan binasa saudara. Dia dipisahkan dari hadirat Tuhan dan dibuang dalam lautan api. Kemudian kalau kita dilahirkan kembali dari Allah, ya saudara bisa melihat, sebab kalau kita tidak dilahirkan kembali tadi, maka dosa, kesalahan, pelanggaran itu ada pada kita. Kalau mati dengan dosa, pelanggaran, kesalahan, maka kita pasti akan binasa. Saudara perhatikan ya. Tapi sesudah kita dilahirkan kembali, maka ayat berkata dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 9, demikian bunyinya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya dosa sudah ditanggung oleh Tuhan, telah ditebus, sehingga kita jadi benar, jadi kudus, jadi suci di hadapan Tuhan, ya, hadapan Bapa kita. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah, bukan lahir dari denominasi atau lahir dari sebuah golongan, atau ya katakan lahir dari gereja, tapi harus lahir dari Allah, bahwa baru tidak ada lagi dosa, kesalahan, pelanggaran dalam hidupnya, dan dia menjadi keturunan ilahi karena benih ilahi ada dalam dia, dan pasti dia akan diselamatkan ketika mengalami kematian saudara. Dan kita bisa melihat di sini bahwa dilahirkan kembali atau menjadi ciptaan baru itu di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, itu ayat yang ke-17. Demikian bunyinya, jadi siapa yang dalam Kristus atau lihat proses Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, ya manusia lama yang mengandung kesalahan dan dosa itu sudah berlalu. Kita sudah jadi manusia ciptaan baru, bersih, suci, murni, kudus di hadapan hadiratnya. Sesungguhnya yang baru sudah datang dalam Kristus saudara. Dari dalam Kristus itu baru memperoleh pengharapan. Di luar Kristus tidak ada pengharapan. Sebab itu kita tahu bahwa keselamatan hanya lewat Yesus. Alkitab dari perjanjian lama sampai baru itu hanya bicara satu pribadi, yaitu Yesus, atau disebut dengan Yesus sentris, atau Yesus menjadi pokok daripada keselamatan kita, pokok dari iman kita, pengharapan dan kasih kita. Haleluya saudara. Nah, kita akan melihat di sini untuk menjadi ciptaan baru itu lewat proses lahir kembali. Itu prosesnya yang pertama di saya catat, harus lahir dari air dan roh. Air dan roh paketnya utuh, harus air dan roh, 2 in 1 saudara. Ya, sebab seorang guru besar pada saat itu, anggota Sanhedrin Mahkamah Agama namanya Nikodemus, malam-malam datang kepada Yesus dan bertanya, ya untuk bagaimana memperoleh hidup kekal, dan dikatakan bahwa engkau nih ya utusan dari sorga, karena tidak ada ya orang-orang yang atau nabi-nabi yang bisa berbuat seperti engkau. Ya, apa yang kau adakan tuh kalau tidak bisa dilakukan siapapun jika Allah tidak menyertainya. Sebab itu dikatakan, Yesus katakan kepada dia pada 3 dari Yohanes 3:3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali saudara, atau mengalami penciptaan baru. Sebab itu saudara lihat, karo yang lama kita pasti akan binasa kalau mati saudara, karena kita tidak menjadi ciptaan baru, kan dalam kita tetap ada dosa, pelanggaran, kesalahan. Tapi kita harus ciptakan baru. Kalau diciptakan kembali menjadi ciptaan baru, maka ya
kita bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan cuma masuk, melihat aja tidak. Tuhan berkata seperti itu kepada Nikodemus. Kemudian ayat yang saya senang ayat 4 dulu deh. Kata Nikodemus kepadanya, karena dia melihat secara harafiah Yesus berkata. Dia tidak melihat Yesus berkata secara profetik. Ya, kalau Yesus berkata selalu ada profetik semua, ada nubuatannya ke depan. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi ini Nikodemus punya pemahaman secara hurufiah apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi dia tidak mengerti di dalamnya ada pengertian apa. Maka Tuhan katakan kepada dia pada ayat ke-10, wah harusnya dia malu sebagai guru besar ya. Ayat ke-10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Wow, Israel Yahudi, kalau jadi pengajar orang Yahudi sudah jenius, berarti super jenius ini Nikodemus. Tapi persoalan-persoalan yang menyangkut keselamatan dan hidup kekal, ya, hal-hal yang masih rahasia bagi mereka, yang sudah diungkapkan harus lewat Yesus, mereka tidak mengerti. Dan Yesus berkata, engkau sudah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Dan Yesus berkata dengan tegas, ya, dengan sangat transparan, eksplisit dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, perhatikan, bukan air saja, air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir dari air dan roh, bicara lahir, beri bentukan manusia baru kita, menjadi ya orang yang baru, yang dari lama menjadi baru, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara. Dan itu dijelaskan kembali oleh Titus pasal yang ketiga ayat 5, bagaimana ya harus lahir dari air dan roh kudus itu. Demikian bunyinya pada waktu itu dia, Yesus telah menyelamatkan kita. Artinya proyek keselamatan sudah berlalu 2000 tahun yang lalu, sudah selesai proyeknya, jalan tolnya sudah selesai. Tinggal bagaimana sekarang kita masuk lewat pintu dan kemudian kita ya jalan di jalan yang sudah dibuat oleh Yesus dan kita bisa sampai tujuan, yaitu rumah Bapa yang kekal. Itu bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, oke, betul. Tetapi karena rahmatnya atau anugerahnya, kasih karunia. Oleh kasih karunia itu bisa nyata, bisa diwujud nyata dalam hidup kita. Itu bukan lewat perbuatan baik yang kita lakukan, ya, tetapi oleh permandian kelahiran kembali. Ya, berarti permandian kelahiran kembali atau lahir dari air itu memberikan pengertian buat kita. Itu aplikasinya lewat permandian air atau baptisan air, perhatikan. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sesudah ditahirkan atau dibersihkan lewat kelahiran dari air, kalau lewat baptisan air, kemudian benih yang baru ditaruh oleh Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita, maka disitulah terjadi pembaharuan. Ya, kita menjadi keturunan ilahi yang baru, itu menjadi manusia ciptaan baru, yang kemudian tentunya kita akan ya diselamatkan, kita pasti akan diselamatkan. Haleluya, saudara. Kemudian proses yang kedua adalah kita akan lihat di sini. Ini paket yang utuh. Jadi Tuhan katakan tadi lahir dari air dan roh, itu lewat baptisan air dan Roh Kudus, itu paketnya harus sama-sama, ya, harus utuh sama-sama. Kemudian oleh kebangkitan Yesus. Jadi lahir dari air dan roh, tapi prosesnya itu harus ada kebangkitan, kuasa kebangkitan di dalam proses lahir dari air dan roh. Sudah perhatikan? Jadi bukan cuma lahir dari air dan roh biasa, tapi lahir dari air dan roh atau lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dan itu harus ada kuasa kebangkitan Yesus, atau disebut dengan kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. Kita bisa baca dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3, saudara perhatikan. Ya, bukan baptisan Yohanes. Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Lahir baru. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi lahir baru itu terproses, di dalamnya harus ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu juga ya berlaku berkarya dalam hidup kita, dan disitulah terjadi disebut dengan pembaharuan atau lahir baru. Tanpa kuasa ini tidak ada lahir baru. Yang lebih jelas kita masuk proses pada poin yang ketiga, diperoleh lewat mana untuk memperoleh ya kuasa kebangkitan itu dari antara orang mati? Harus lewat
baptisan Yesus. Bukan baptisan Yohanes, tetapi baptisan Yesus. Saya stressing di sini ya, karena Yohanes berkata begitu jelas. Dia katakan dalam Matius 3 ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Karena Yohanes memang khusus hanya dapat mandat untuk membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku siapa? Yesus. Lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Artinya Yesus yang sudah dipermuliakan, yang sudah mati naik ke sorga, Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara perhatikan. Jadi berarti kita yang sesudah, ya, Yesus sudah dimuliakan, ya, kemudian Dia sudah mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Berarti kita tidak lagi melakukan seperti apa yang dilakukan di zaman Yohanes. Karena itu sudah dilengkapi, disempurnakan, digenapi oleh Yesus. Bahwa baptisan yang kita lakukan itu lahir dari air dan Roh Kudus, itu adalah ya lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus, yang tentunya itu harus seperti Yesus alami, saudara. Seperti itu ya. Nah, makanya sebut dengan baptisan Yesus. Ya. Nah, makanya untuk itu kita bisa melihat bahwa itu tertulis dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat 21 untuk menjelaskan proses demi proses yang saya jelaskan tadi. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, itu baptisan. Jadi saudara lihat di sini, kenapa kiasan? Karena pada ayat 20 itu ya, ini bicara mengenai Noh. Ya, mengenai Noh diselamatkan lewat bahtera. Kita diselamatkan lewat baptisan. Sebab itu ada yang berkata baptisan itu bukan bagian keselamatan. Ini kan konyol, saudara. Sebab ayat begitu tereksplisit menyatakan bahwa kita sekarang diselamatkan itu yaitu kiasannya lewat baptisan. Kalau Noh diselamatkan lewat bahtera, dan kita diselamatkan lewat baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kejahatan jasmani, atau pembersihan ini bukan untuk tubuh jasmani kita, kotor-kotor bagian luar atau ya daki yang ada pada kita, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Artinya pembaruan yang terjadi dalam roh kita, di hati nurani kita, hati yang baru dan roh yang baru, itu terjadi oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sudah 2 ayat ini menjelaskan bahwa semua itu berproses untuk jadi lahir baru ya lewat air dan Roh Kudus. Itu harus baptisan yang memang ada kuasa kebangkitan Kristus. Baru itu terjadi proses lahir baru. Dan tentunya ini pasti kita akan baca di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dan yang ke-4, itu mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Dan ini penyingkapan ini ya Tuhan berikan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Roma supaya mereka harus melalui proses ini, maka mereka bisa mengalami kelahiran kembali atau jadi manusia baru. Demikian bunyinya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, perhatikan, dibaptis dalam Kristus, ini baptisan bicara, saudara, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi berarti yang pertama baptisan kematian ya, dialami oleh setiap orang itu di dalam air tentunya. Kemudian ayat yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Berarti ada baptisan penguburan juga di dalam air oleh baptisan dalam kematian, supaya perhatikan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Kristus dibangkitkan dari antara orang mati kemuliaan Bapa itu, atau nama lain daripada kuasa kebangkitan Kristus. Itu demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi hidup baru itu harus lewat kuasa ini yang berproses dalam hidup kita, dan itu bisa terproses ketika kita dibaptis dengan cara ya surat Roma pasal 6 ayat 3 dan 4, yaitu baptisan kematian, 2 baptisan penguburan, dan kebangkitan ya oleh karya kuasa Allah, buat supaya kita bisa memperoleh hidup yang baru. Ya, kita baca ayat ya yang relevan itu dalam surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, perhatikan, berarti ada baptisan penguburan, saudara. Ya, tadi ada baptisan kematian, ada 3 fase, saudara, 3 proses, 3 tahapan. Pertama baptisan kematian, juga dalam baptisan kematian, kuasa kematian kita bisa peroleh di dalam baptisan. Kemudian juga kuasa penguburan kita beroleh dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah atau kuasa kebangkitan Yesus yang telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kita bisa memperoleh hidup yang baru. Ayatnya jelas, saudara. Prosesnya jelas, saya sudah uraikan di sini.
Sehingga inilah yang membuat Daud mendapat penyingkapan pandangan jauh ke depan. Itu yang dikatakan bahwa sungguh kejadianku, kelahiranku dahsyat dan ajaib. Karena apa? Dikatakan pada terjemahan yang lain yang saya sudah katakan tadi, pada terjemahan Amplified Bible itu, bahwa kejadian yang mengerikan dari kelahiranku, artinya bagaimana keajaiban yang mengerikan dari kelahiranku. Itu karena apa, saudara? Karena Yesus harus mati supaya kita bisa memperoleh kuasa kebangkitan itu. Dan disitulah kita bisa menjadi pribadi yang baru, saudara. Makanya di dalam kalimat, di dalam Amplified Bible, dia katakan, for the awful wonder of my birth. Artinya keajaiban mengerikan, keajaiban yang mengerikan dari kelahiranku. Daud mendapat profetik ini. Daud sudah melihat ke depan, adalah proses di mana kita dilahirkan kembali harus lewat kematian Yesus yang begitu sadis, yang begitu mengerikan. Kadang-kadang proses itu baru kita bisa memperoleh lahir baru. Betapa kita harus bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sejak dari kandungan saja sudah dahsyat dan ajaib. Bahkan kelahiran kembali, kembalian baru kita juga, prosesnya itu sangat ajaib dan mengerikan. Untuk bisa dapat melahirkan kita kembali harus lewat kematian Yesus, penguburan Yesus, supaya kuasa kebangkitan itu bisa kita peroleh. Dan itulah yang membuat kita menjadi orang baru, ada manusia baru. Akhirnya saudara-saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, bukan nganggur, saudara. Dan pekerjaan baik ini pasti untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, atau sebut dengan good news, atau sebut dengan Injil, sebut dengan Evangelion, yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan pelajaran kita hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengar, menerimanya, menyambutnya, memelihara dalam hatinya, dan melakukannya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku
bawaku mendekat padamu. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi dengan kasih yang kekal, dan bagaimana Engkau telah menyatakan ini 3000 tahun yang lalu kepada satu pribadi, Daud, di mana dia melihat jauh ke depan 1000 tahun kemudian, bahwa ada proses yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, di mana lewat kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, maka kita mengalami proses lahir baru. Kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Inilah alasan kami semua harus mengucap syukur. Yesus mati dan kami memperoleh pemulihan. Kami memperoleh kuasa untuk melahirkan kami kembali. Hamba terbatas dalam menguraikannya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau yang tanpa batas, akan terus mengajar kami, mengingatkan kami, untuk bisa kami mengerti apa yang jadi rencana Tuhan, dan kami bisa ada di dalamnya. Dan kami percaya kami memiliki masa depan yang penuh harapan. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan yang berbahagia ini juga kami melepaskan juga berkat-berkat kepada semua orang dimanapun dia berada, yang sejauh mana suara ini terdengar, yang sudah mengikuti program daripada seri pengajaran firman Tuhan lewat Yayasan Imam Ahmad Rajani. Saudara juga diberkati. Bapa dalam sorga, meminta dalam nama Tuhan Yesus, buka tingkap-tingkap langit, berikan berkat, curahkan berkat kepada setiap kami semua, baik berkat rohani maupun jasmani, sehingga terpenuhi dalam riban kami, sehingga kami bisa menikmati dalam sukacita iman. Dan kami percaya Tuhan akan lalukan semua belalang pengerip, pindahan, pelompat, pelahap tidak akan makan berkat yang diberikan atas kami, dan kami boleh menikmatinya di dalam sukacita, dan kami menikmati secukupnya, dan kelebihannya kami pakai untuk bisa memuliakan dan memasyhurkan nama-Mu Tuhan. Hari ini juga kami berdoa, semua rancangan kuasa kegelapan di alam roh yang ingin mendatangkan celaka, bahkan maut, kematian kepada kami, baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik lewat bencana alam, baik lewat tangan orang fasik, baik lewat virus, bakteri, kuman, dan bentuk apa saja, sel kanker, atau juga Tuhan, ya Omikron yang bentuk varian daripada COVID-19, juga kami tolak, kami katakan tidak akan terjadi. Kami akan sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaan kami, karena kami terlalu percaya Tuhan yang sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kami seluruhnya, baik roh kami, baik jiwa kami, sehingga tubuh kami juga terpelihara sempurna sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Inilah permohonan kami, syukur kami, dan kami percaya kami akan berpisah, tapi kami tidak akan berpisah dengan tangan yang hampa, dan kami siap menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang mengasihi kami. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat, menadahkan tangan kami, dan kami siap menerima berkat yang datang dari sorga. Kiranya kasih yang besar dari Bapamu akan menyertai engkau, pribadi dan keluargamu, komunitasmu, dan juga kasih karunia Tuhan Yesus akan terus menyertai kita, memberkati kita, sehingga kita menjadi orang hebat, unggul, excellent, baik di bidang profesi kita, di sekolah pendidikan kita, di usaha pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Dan Roh Kudus akan terus menyertai kita, menguatkan kita, mengikat kita dalam kasih, satu iman, satu pengharapan, dan Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu kembali dalam seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Shalom.